Sajak Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium kue jagung. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tapi ini seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda tamat SLA, tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu, dan ia melihat dirinya terluntang-luntang. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu knes di balik etalase, dan ia melihat saingannya naik sepeda motor, dan ia melihat nomor-nomor lotre, dan ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya perlu hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi.
Sebuah tanya orang pinggiran, karya Rudi Santoso. Kemana aku pulang jika kotaku berwajah kelam tanpa cahaya dan bulan? Sedangkan hanya kota yang memberiku hidangan dari pagi, siang sampai malam. Kemana aku pulang setelah kotaku ditinggal tuan-puan yang memberi banyak harapan? Kemana aku pulang jika doa-doaku hilang di tengah peradaban tanpa dikasihani? Tak salah jika aku pergi ke kota orang, sebab kotaku hanya jadi lapangan catur. Janji Tuan Puan tak perlu dicatat, janji yang hanyalah pantat saat mengeluarkan angin yang baunya menyeruak. Tak usah tertawa jika kau membaca puisi ini, sebab itu bukanlah hal yang aneh terjadi di kotaku. Tertawalah jika banyak orang yang ingin singgah ke kota orang, sedangkan tuan-puan kita melarangnya, sebab di kotaku penuh kecamuk dan dilupakan tuan-puan.